Alberto Lubang atau Bapak Lubang kita sebut berhasil kabur, di mana dia berteriak menangis kepada orang-orang. Jadi keluar dari busnya ya, dia bilang "Pataina lahat", yang artinya adalah semuanya sudah mati, kepada media dan kepada polisi. Oke guys, jadi di sini gue melihat ada orang-orang yang request untuk bahas tentang tragedi bus Manila pada tahun 2010. Di mana tragedi ini adalah tragedi pembajakan bus yang memakan korban jiwa. Ya udah, kita langsung saja bahas tentang krisis Sandra di Manila pada tahun 2010 di Better is Matter. Di suatu hari, ada seorang bapak-bapak bernama Rolando Mendoza. Ini orangnya, berumur 55 tahun pada saat itu. Beliau ini merupakan seorang mantan polisi di Filipina, di mana dia merupakan seorang lulusan kriminologi. Dia juga mendapatkan penghargaan 17 kali karena sudah melakukan pekerjaannya, karena keberaniannya, dan juga kerja kerasnya saat menjadi polisi. Oke, jadi pada tanggal 9 April 2008 ini terjadi suatu kejadian dengan Bapak Mendoza, di mana Bapak Mendoza ini dan kawan-kawannya mencegat Bapak Kalau, yaitu seorang koki yang bekerja di hotel. Saat itu kejadiannya di parkiran, di mana Bapak Kalau ini dituduh sudah membawa obat-obatan terlarang, yaitu metamfetamin. Jadi Bapak Mendoza ini memaksa Bapak Kalau ini mengaku sudah membawa narkoba dan harus ditangkap. Sedangkan dari Bapak Kalau sendiri, dia tidak mau mengaku dan menyatakan bahwa ini obat kayaknya kalian-kalian juga yang taruh, dan malah kalian nyuruh saya untuk mengaku untuk membawa obat tersebut. Nah, tapi kalau ngelihat dari cerita selanjutnya, ya gue nggak habis pikir juga ya. Jadi Bapak Kalau ini mengaku kalau Bapak polisi ini, Bapak Mendoza dan kawan-kawannya ini memaksa Bapak Kalau untuk pergi ke ATM dan mengambil uang untuk menebus kesalahannya dia. Tapi singkat cerita, intinya Bapak Kalau sang koki ini ditangkap dan dipenjara lah. Nah, tapi nggak lama kemudian ada teman Bapak Kalau ini yang akhirnya membantu Bapak Kalau untuk keluar dari penjaranya dan harus membayar 20.000 peso pada tahun 2010. Berarti kisaran 4-5 juta rupiah lah untuk menebus Bapak Kalau ini untuk keluar. Tapi ya, yang namanya kejahatan ya pasti lama-lama akan terungkap ya. Jadi singkat cerita, setelah beberapa saat kemudian, akhirnya polisi tahu tuh kayaknya ada yang nggak beres nih sama Bapak Mendoza. Akhirnya dinyatakanlah Bapak Mendoza dan kawan-kawannya ini bersalah, dan akhirnya Bapak Mendoza harus dicabut gelar-gelarnya yang 17 itu dan diturunkan pangkatnya. Jadi intinya penurunan pangkat dan pengambilan penghargaan untuk dia. Dan akhirnya pada saat itu juga Bapak Mendoza harus menggelar pengadilan untuk kasus tersebut. Oke, akhirnya setelah sidang dilakukan pada Februari tahun 2009, Bapak Mendoza ini akhirnya dikeluarkan dari kepolisian secara tidak terhormat karena sudah dinyatakan bersalah pada saat pengadilan. Nah, adiknya tuh nggak terima karena merasa bahwa padahal bukti-bukti salahnya itu nggak kuat gitu. Tapi kenapa harus diturunkan dan lain-lain. Jadi intinya adiknya ini nggak setuju lah, kakaknya ini, Bapak Mendoza ini harus keluar dari kepolisian. Nah, kenapa sih gue bahas itu Bapak Mendoza? Bapak Mendoza siapa itu? Inti dari ceritanya itu, Bapak Mendoza ini adalah seorang yang akan melakukan kriminalitas, yaitu suatu pembajakan dari kasus bus di Manila pada tahun 2010 ini. Makanya itu aku bahas dari awal tentang Bapak Mendoza, latar belakangnya yaitu ya seorang polisi. Dan kenapa dikeluarkannya ya karena dia ada beberapa kasus, dan yang paling kenanya itu ya kasus yang Bapak Kalau, seorang koki yang ditangkap karena ganja itu. Oke, kita langsung lanjut pada hari H dari pembajakan itu sendiri. Jadi dari ceritanya, pada suatu hari pada tanggal 23 Agustus 2010, Bapak Mendoza ini mencoba untuk membajak dari bis yang sedang membawa wisatawan-wisatawan dari Hong Kong.
Dan kejadian itu terjadi di depan Quirino Grandstand, yaitu semacam kayak tribun-tribun yang ada di situ. Kalau mungkin percakapannya di Indonesia, mungkin percakapannya nggak akan jauh beda seperti ini ya. Pak, maaf, saya mau nyupir bus ini. Bapak mau nggak? Saya gantiin gratis. Enggak Pak, makasih. Lagian Bapak kan nggak tahu ada SIM-nya juga. Dan saya juga nggak mau makan gaji buta. Nah, karena ditolak oleh supir busnya, akhirnya Bapak Mendoza ini ngeluarin senjata dan dia akhirnya ngikat supir busnya ke setir bus. Bilang juga kepada seluruh penumpangnya, kan panik tuh. Bilang bahwa bus ini sedang dibajak dan kalian dimohon untuk duduk. Jadi saat itu Bapak Mendoza ini dia ngebawa 2 senjata. Yang pasti membawa pistol, handgun ya, dan juga M16 Rifle. Dia intinya adalah ingin meminta jabatannya dikembalikan di kepolisian. Dan dia mengklaim bahwa saat di pengadilan dia diperlakukan tidak adil. Ya, yang salah kan polisinya ya. Ya jangan macem-macem lah sama penumpang Hong Kong, kasihan kagak tahu apa-apa malah disandra. Jadi pada saat itu kepala kepolisian di Manila bernama Alfredo Lim, dia memberikan surat kepada Mendoza untuk tenang dan buka kembali kasusnya untuk dilakukan pengadilan kembali. Jadi perlu diketahui juga bahwa bus ini dia ngebawa 25 orang, di mana terdiri dari 20 turis Hong Kong, 1 tour guide, dan 4 orang Filipina. Selanjutnya, setelah ngebebasin 6 sandera dari orang Hong Kong, akhirnya Mendoza ini sejam kemudian menjelang siang dia keluarin lagi sanderanya, yaitu 2 fotografer yang tadi menjadi barter. Jadi sekarang dari semuanya itu sisa 17 orang saja. Nah, perlu diketahui pada saat itu TV-TV itu menyiarkan live kejadian penyanderaan ini. Dan saat itu tuh TV itu menampilkan ada sniper di lokasinya di mana, misalkan di gedung atau di sisi mana. Terus ada polisi yang sedang ngumpet di sisi mana gitu, gerombolan polisinya, senjata apa saja. Nah, sebenarnya itu tuh adalah sebuah blunder yang dilakukan oleh pihak polisi dan pihak TV. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena ternyata di dalam bisnya ini ada terpasang TV, di mana Bapak Mendoza ini nonton TV-nya juga gitu. Jadi tahu dong, maksudnya ini ada sniper di sini, ada polisi di situ. Akhirnya kan setelah tahu bahwa banyak sniper dan polisi yang datang, si Mendoza tuh bilang gitu. Dia nulis di kertas, ditempel ke busnya, intinya ini adalah kesalahan besar yang nggak bisa dimaafkan dan merupakan suatu keputusan yang salah besar. Singkat cerita, dan nggak kerasa sampai menjelang matahari tenggelam. Nah saat itu akhirnya baru SWAT dari Polsek Manila datang ke TKP. Karena tahu dari siaran TV lagi ada tim SWAT khusus, ya Mendoza nggak seneng lah ini tim SWAT ngapain datang gitu. Dia bilang dari radio, Bapak SWAT, tolong kembali lagi ke markas kalian atau akan ada sandera yang saya bunuh. Ya gimana ya, di dalam ada TV, blunder besar sih ini ya. Akhirnya pada saat itu SWAT akhirnya mundur lagi. Di situ kan pasti ada tim negosiator ya. Nah, negosiator itu akhirnya memasukkan dari adiknya Mendoza, di mana adiknya Mendoza ini disuruh untuk negosiasi sama kakaknya sendiri. Di sini adiknya bilang, "Kakak, sudah, kakak menyerah saja. Mereka udah ngejamin kalau kakak bakal baik-baik aja, gak akan dipermasalahin." Tapi ya lu tahu sendiri kan, ini udah kepalang. Mungkin Mendoza juga mikir, anjir gue udah kayak gini. Dan akhirnya kakak itu bilang ke adiknya, udah deh, nggak apa-apa. Kak gue kepalang, jadi gue lanjutin lagi aja pembajakannya. Ini juga belum ada hilalnya, gue balik lagi kerja. Nah, pada saat negosiasi itu sebenarnya adiknya ini sudah dikasih tahu kalau ada batas yang boleh dia lewatin, mana batas yang nggak boleh dia lewatin. Cuman si adiknya ini dia ngelewatin batas yang di luar jangkauan dari Polsek dari Manila itu sendiri. Tindakan dari adiknya ini malah memperburuk keadaan. Dihukum aja deh karena nih adik malah ngeyel, dibilang jangan lewatin batas tapi malah melewatin batas. Adiknya bakal ditangkap kan ya keluar juga beritanya.
Wah, di situ Mendoza marah. Dia ngeluarin tembakan peringatan dan ngasih tahu kepada polisi untuk tidak melibatkan adiknya dan membebaskan adiknya dari hukuman. Dan dia juga ngancam kalau misalkan adiknya nggak dibebasin, dia bakal mulai bunuh satu-satu ini tawanan. Karena keputusannya bisa dibilang kurang cepat, akhirnya terjadilah tembakan jam 7 malam lewat 21 menit. Mendoza bilang bahwa udah 2 orang yang gua bunuh. Tahu kalau Mendoza ini dia udah ngebunuh 2 orang, para sniper ini langsung nembakin ban-ban dari busnya supaya Mendoza tidak bisa kabur karena bus mulai bergerak. Jadi korban pertama ini adalah seorang tour guide yang laporin kejadian yang terjadi pada saat itu. Mendoza ini kan udah mau mulai nembakin orang-orang kan, jadi nyiapin ngisi peluru dulu lah, nyiapin senjatanya dulu lah. Nah, pada saat itu tour guide-nya ini langsung mencoba untuk menyerang Bapak Mendoza ini. Cuman sayangnya pada saat itu ya jadi jatuh 2 orang. Satu tour guide ya, satu dari penumpang lain. Oke, selanjutnya pada pukul 7.30 ada suatu kejadian lagi di mana di situ supir bus yang bernama Alberto Lubang atau Bapak Lubang kita sebut berhasil kabur, di mana dia berteriak menangis kepada orang-orang. Jadi keluar dari busnya ya, dia bilang "Pataina lahat", yang artinya adalah semuanya sudah mati, kepada media dan kepada polisi. Jadi saat sudah diamankan polisi, dia bilang semuanya sudah mati karena dia benar-benar takut banget ketika Mendoza menembak 3 orang dan ada tembakan-tembakan tambahan lainnya. Karena sudah mulai tidak kondusif dan tembak-tembakannya sudah mulai banyak, pada jam 7.37 setelah supir busnya turun, tim SWAT ini akhirnya mau nggak mau langsung turun. Tapi ya sayangnya ini nggak bisa langsung nerobos. Dan untuk menerobos ke dalam bus ini dia membutuhkan waktu hingga sampai 1 jam. Kacanya aja sangat kuat banget lah, jadi intinya nggak bisa pecah lah. Dan pinternya juga si Mendoza ini dia mengatur pintu busnya juga. Jadi ketika dibuka itu bukannya kebuka, malah ada simpul tali di mana itu kalau semakin dibuka ya semakin kuat simpulnya. Nah, akhirnya karena ya ada celah tapi belum bisa masuk, si polisinya ini, si SWAT-nya ini, tim khusus, dia melemparkan 2 gas air mata ke dalam bus. Akhirnya keluarlah si Mendoza itu dari bus. Nah, pada saat momen itu, detik-detik dia keluar dari bus, itu dipakai kesempatan oleh sniper untuk membunuh dari Bapak Mendoza. Dan saat itu tepat kena kepala dari si pelaku. Setelah itu 4 tawanan dianggap tewas dan 6 tawanan sisanya masih hidup namun luka-luka. Nah, 6 tawanan yang masih hidup ini langsung segeralah dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya 2 tawanan ini meninggal dunia. Terus selain itu juga ada kejadian kan di mana Bapak Lubang ini, supir dari bus ini kan dia bisa kabur ya dari busnya. Nah, karena dia bisa kabur dari busnya, detik-detik sebelum kejadian pembunuhan yang banyak itu yang dilakukan oleh Bapak Mendoza, polisi itu mencurigai Bapak Lubang ini. Jangan-jangan si Bapak supir ini adalah kawan dari si Bapak Mendoza ini. Menanggapi hal itu, Bapak Lubang bilang gitu. Jadi dia itu punya gunting kuku di mana dia ngelepas talinya itu menggunakan gunting kuku. Gua nggak tahu ya, seorang supir bawa gunting kuku, agak mencurigakan juga maksudnya. Nah, karena dicurigai hal seperti itu, ya sebenarnya sih ya disuruh pulang aja. Cuman polisinya bilang gitu, Bapak nanti tetap datang ya untuk diinvestigasi. Nah, jadi pada kejadian setelahnya Bapak Lubang ini dan keluarganya sempat hilang dari rumahnya. Nggak ada di rumahnya. Cuman beberapa bulan kemudian akhirnya dia datang ke polisi langsung dan bilang bahwa bersedia untuk diinvestigasi. Nah, kan di sini kan ada korban-korban yang berwarga negara Hong Kong ya, yang menjadi korban. Nah, di situ Presiden Hong Kong dan pemerintahan Filipina ini bilang, nawarin, mau nggak dikubur di situ aja sebagai pengingat bahwa korban-korban yang berjatuhan ini, saudara-saudara kalian ini adalah pejuang yang luar biasa dan akan dibuatkan tugu. Dan akhirnya keluarganya pun setuju untuk dibuatkan tugu di situ. Nah, jadi dari investigasi yang dilakukan itu kan ada 2 ya. Nah, dari Presiden Aquino, investigasi ini dilakukan selama 3 minggu. Jadi saat kejadian itu ternyata diduga terjadi penembakan secara tidak sengaja
oleh pihak SWAT atau pihak kepolisian, dan itu menjadi suatu kesalahan yang fatal lah yang dilakukan oleh pihak polisi dari Filipina. Kepala kepolisian juga, Alfredo Lim, ini dinyatakan gagal karena tidak bisa mengatur negosiator menghubungi bagian intelijen. Nah, terus juga kesalahan yang terjadi adalah adiknya ini malah disangkut pautkan menjadi tim negosiator. Dan karena adiknya ditahan itu, ya jadi akhirnya memancing emosi dan akhirnya terjadi korban di situ. Nah, kalau dari investigasi Hong Kong itu sendiri, dia mengatakan bahwa Hong Kong melakukan otopsi kepada jenazah yang dibawa jenazah warga Hong Kong tersebut. Pihak Hong Kong mengundang dari pihak-pihak terkait dari negara Filipina seperti saksi mata, kepala dan wakil kepala kepolisian Manila pada saat itu, tim SWAT juga yang bertugas. Namun kepala kepolisian dan wakil kepala kepolisian ini udah diundang sama tim investigasi Hong Kong, cuman mereka nggak datang karena merasa tim investigasi Filipina juga udah cukup, udah menginvestigasi, ngapain gua harus datang lagi, merasa kalau tidak perlu banding-banding lah seperti itu gitu. Dan di sini intinya Hong Kong memberikan tanggapan pihak dari otoritas Filipina ini tidak kompeten dalam menanggapi krisis dari teroris itu sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Barangkali gue ada yang salah, atau yang mau dikoreksi, atau ada yang mau ditambahkan, atau ada yang mau request dari suatu materi, boleh banget kalian komen di bawah. Oke, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.